Milah Ya udah. itu pemahaman awamnya hukum, gitu loh. Oke, udah ya. Oke, intinya begini Bang. Dari penjelasan Bang Falut, menurut saya ya teman-teman, ya memang nggak ada kan satupun data dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu disunat. Itu aja sih sebenarnya menurut saya. Oke, Bang Iya, Falut. karena memang ke Al-Quran itu bukan biografi tentang Nabi, bukan. Iya, tapi ini bicara masalahnya ini kan bicara tentang sesuatu hukum yang wajib loh dilakukan oleh umat Islam masalahnya, Bang Falut. Iya kan? Iya. Ya kan? Itu yang namanya kan sunat itu kan suatu kewajiban juga bagi umat Islam semuanya kan kalau boleh dilakukan. Kok sesuatu yang wajib, sesuatu yang hukum bagi Allah itu kok nggak ada keterangannya di dalam Al-Quran, apalagi berkaitan dengan yang namanya Nabi Muhammad disunat. Tapi udahlah, udah. Aku nggak Nah, mau bahas lagi itu, Bang. perintahnya kan ada, Viro. Iya, pertanyaan saya Perintahnya kan selanjutnya ada dong. dalam surah Udah. An-Nahl 123 tadi. Udah selesai itu, udah selesai. Udah, aku nggak mau bahas itu lagi. Nah, ini ku tambahkan sedikit lagi, Viro. Nah, Bentar dulu, ku tambahkan sedikit lagi, Viro. Ya, yang pertama, apakah Isa sunat? Pasti sunat. Adakah tertulis di dalam Injil kisah sunatnya Isa? Nggak ada. Apakah Musa itu bersunat? Pasti sunat. Adakah tertulis di dalam Taurat mengisahkan bahwasannya Musa bersunat? Nggak ada. Tanya orang Yahudi. Nggak ada. Tapi dalam Taurat, lisan dan Talmud ada. Yang dikenal dengan hadis pemahaman kami. Nah, ketika Ibrahim bersunat, adakah tertulis kisah sunatnya Ibrahim dalam suhuf kitabnya Ibrahim? Ada. Kenapa pasti ada? Karena sumber perintahnya, sumber hukumnya itu berasal dari dia, Ibrahim. Berasal dari dia, turun menurun kepada dia, maka harus ada di dalam suhufnya, itu ada. Maka di dalam Al-Quran kami, dalam surah Al-A'la dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Musa itu tidak menerima kitab, tapi lembaran-lembaran kitab, lembaran-lembaran kertas yang dia tulis dari Tuhannya, dikenal dengan suhuf. Adakah tertulis di situ? Ada, pasti ada, gitu loh. Kenapa itu dikatakan milah itu adalah hukum? Nah, begini dia, hukum itu tidak bersifat otoriter, tidak bersifat mutlak dalam rukunnya, dalam penyelesaian hukumnya. Hukum apa milahnya Ibrahim pada zaman itu nggak bisa sama dengan kita, nggak bisa sama. Mungkin waktu itu Ibrahim itu sunat dengan kampak. Kenapa dengan kampak? Mungkin ukurannya sudah berbeda, ukuran fisik saja sudah berbeda, apalagi ukurannya itu sudah berbeda. Cara bersunat atau rukunnya Musa pun berbeda. Cara bersunat atau rukun sunatnya Isa juga berbeda. Dengan begitu juga dengan kita. Tapi apapun rukunnya itu, ya boleh dilakukan bukan hanya dengan satu cara, dengan banyak cara. Tujuannya apa? Yang selama tidak ada mudorotnya dan memudahkan umat tadi untuk melaksanakan hukum tadi, itu dibolehkan. Maka ada hukum lain disebut dengan hukum mubah, dibolehkan. Ya kalaulah punya kita, maaf cakap ini ya, punya kita orang Asia, ukurannya biasa-biasa aja, standar misalkan entah segini, kan takallub atau berlebih-lebihan ketika kau motong kulit katanmu pakai kampak. Kan takallub itu disebut dalam Islam, disebut hukumnya itu takallub, berlebih-lebihan kamu. Ngapain pakai kampak, orang ukurannya cuma segini. Tapi kalaulah punya butuh segini, Allahu alam kan segini, gitu loh. Mungkin diperlukan kampak. Kalau pada masa itu tidak ada teknologi yang mendukung selain daripada kampak digunakan. Sekarang kan teknologi sudah canggih, ada laser, ada silet, ada dengan bambu. Ya boleh, dibolehkan selama tidak ada mudorot, ya, atau keburukan yang ada pada si orang yang bersunat ini tadi. Itu dibolehkan, gitu loh. Yang poin terpenting itu tadi apa dari hukum itu tadi, dari sunnah itu tadi, dipotong kulit khatannya. Itu poinnya. Kalau sudah terpotong kulit khatannya, tergenapilah pelaksanaannya. Tapi kalau yang dipotong kepalanya bukan kulit khatannya, berarti nggak sunat dia dikatakan. Karena apa? Tidak tergenapi perintahnya. Begitu. Aku pegang cakapku, Viro. Tanya sama orang Yahudi, apakah di dalam Taurat ada dikisahkan bahwasanya Musa sunat? Tidak, berarti Musa tidak bersunat. Gak mungkin. Gak mungkin, karena orang Yahudi bersunat. Tapi sunatnya Musa tertulis di mana? Di Taurat lisan, penjelasannya mereka, atau di dalam Talmud yang derajatnya sama dengan hadisnya kami. Gitu loh. Yang jelasnya ada di dalam Alkitab, Bang. Ada di dalam Bible. Apa? Dalam baik.
Yang jelasnya sunatun Yusuf ada dalam Bible kami, sunatnya Musa juga ada dalam Bible kami. Itu udah selesai. Tidak ada. Udah aku selesai itu Biro, loh. di dalam Bible nggak ada dikisahkan Yesus dan Musa sunat, nggak ada. Ada 8 hari dia dibawa tuh, harus dibawa. Mana Ya udah, mana ayatnya? Mana? Udah Buka selesai, Lukas udah 2 nomor 21, buka. Begini aja, Buka, Bang, buka. Bang, Apakah sunat di situ dikatakan enggak? Saudari. Kita buka. Udah bentar. Kita buka. Aku anggap udah selesai ya. Aku anggap udah selesai itu. Aku bertanya. Oke. Oke. Aku senang loh kalau Bang Faruk bisa kasih keterangan buat Viro lah, ya kan? Al-Amaris 40 ini masih sama aja seperti tadi tentang sunat, masih mengganjal di pikirannya Viro ini loh. Al-Amaris 40 ini berkaitan dengan sumpah, ya kan, berkaitan dengan sumpah. Di situ kan diterangkan bahwa maka aku, ya kan, bersumpah dengan Tuhan, ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa sih kalau memang Tuhan itu merujuk kepada Allah itu sendiri, kenapa? Harusnya kan begini. Tapi aku dengar dulu penjelasan Bang Faruk lah. Coba Bang Faruk jelaskan dulu Al-Maris 40. Biar aku nanti tanggapin. Oke. Kita buka ya. Al-Ma'arij 40. Nanti saya komparasi ya, di dalam Bible pun ada Tuhan bersumpah loh. Iya. Saya komparasi nanti. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Oke? Apa yang mau Viro tanyakan di sini? Nah, yang aku tanyakan situ ada kata aku dengan Tuhan. Oke, saya jawab ya. Oke, Viro tahu nggak historikal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana? Coba dikasih tahu. Oke, aku kasih data dulu ya. Jangan cuma dikasih tahu, kita pakai data aja. Karena Viro bertanya baik-baik, saya berikan data sama si Viro supaya Viro tuh mendapatkan jawaban yang keren lah, kita bilang ya. Bentar ya. Ada nggak masih data aku nih di sini? Bentar ya. Tapi bukan memuaskan, Belum. tidak memuaskan nafsu Piro ya. Bukan. Ada data Bang Faruk gitu. Bukan. Ya sabarlah Sal. Nih. Kita mulai ya Viro ya, dalam surah An-Naml ayat 6. Ini ya, dalam surah An-Naml ayat 6. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Oke? Nabi menerima Quran. Bagaimana Nabi menerima Quran? Prosesnya nih, kita buka dalam surah Asy-Syura ayat 192 sampai 193. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Alamin, yaitu Jibril ya. Jelas ya? Oke? Nah, sekarang saya berikan dulu analogi, baru kita nanti ke surah Al-Ma'arij 40 ini tadi. Enak teman-teman bertanya begini nih, ketika Bapak Prabowo memerintahkan aku untuk menyampaikan satu perkataan kepada Viro, katakan pada Viro, gue tulis ini semua nih, katakan pada Viro, sesungguhnya aku Presiden Republik Indonesia yang menguasai Indonesia, ya, oke, menyampaikan pada Viro supaya dia tunduk dan patuh pada undang-undang. Oke, ingat ya kata-kata ini tadi kan? Oke, pergilah aku menyumpai Viro. Lah, Viro, aku katakan ini padamu. Apa yang ku katakan ini adalah perkataan dari Bapak Prabowo. Oke, dengan redaksi yang pas. Tengok nih, Viro, kan kau udah tahu ini aku datang. Oke, katakanlah, sesungguhnya aku di situ siapa? Prabowo. Viro, Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Presiden di situ siapa? Prabowo. Prabowo memerintahkan Viro untuk tunduk dan patuh pada undang-undang. Itu perkataannya siapa? Prabowo. Prabowo. Ingat ya. Sekarang kita ke surah Al-Ma'arijnya. Ingat ya, kau udah paham ini ya? Betul. Udah paham ini ya? Turunnya wahyu itu bagaimana? Oke. Ya.
Nih. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Oke, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Oke, perkataan ini perkataan siapa? Perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi. Disampaikan yang dibawa oleh siapa kepada Nabi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Udah paham ya? Oke. Berarti malaikat Jibril yang menyampaikan perkataan kepada Nabi ya. Maka aku di sini siapa? Allah. Oke, bersumpah dengan Tuhan. Tuhan di sini siapa? Tuhan. Tuhan di sini loh. Tadi aku tanya amamu, presiden siapa? Presiden Pak Prabowo. Karena Tuhan kan gelar kan? Betul. Tuhan ini kan gelar kan? Tuhan ini gelar atau nama? Ini Pak Faruk. Tapi beda narasi loh, beda literasinya. Tunggu. Sangat jauh Tuhan berbeda ini gelar. tadi. Jawab dulu Viro, bentar Viro. Ya, bentar, aku klarifikasi dulu. Viro bentar. Aku klarifikasi dulu pernyataan Bang Faruk tadi. Bang Faruk bilang begini tadi. Ketika Presiden Prabowo memerintahkan kepada bawahannya, sampaikan kepada masyarakat tuh, rakyat gua. Aku Prabowo adalah Presiden Republik. Gak ada Prabowo-nya, gak ada Prabowo-nya tadi kusebutkan, gak ada. Oke. Aku katakanlah Dalam aku. analogi nggak ada aku sebut nama Bapak Prabowo. Nah, Iya. tadi bilang tadi lo, aku Presiden. Prabowo, Presiden Republik Nggak Indonesia. ada loh, walah Oke lah, Viro. jangan pakai Prabowo. Oke, jangan pakai Prabowo. Aku ya, aku. Nggak pakai nama Bapak Prabowo aku tadi. Baik. Ada aku sebut nama Bapak Prabowo tadi teman-teman dalam analogiku. Baik. Jangan bawa Prabowo ya. Aku Oke. presiden. Oke, aku ya, aku adalah Presiden. Republik Indonesia. Betul? Nggak adalah tadi ku sampaikan ke Coba Prabowo. diputar lagi Bang Faruk. Coba diputar lagi. Nggak ada kata adalahnya. Nggak ada kata adalahnya. Di situ nggak Makanya bilang ulangin begini loh, Bang Prabowo apa Faruk. ya Viro? Bang Faruk, di situ nggak bilang begini Analogiku loh. ulangin Viro ya. Dengar Dengan- dulu, ku ulangin boleh? Sabar, aku kan belum selesai nangkap. Ku ulangin boleh? Makanya aku bilang aku langsung. Enggak. tanggapin. Analogiku Jangan- tadi jangan kau narasinya, pelintir. Bang Aku Faruk. tidak begitu tadi analogiku. Coba Analogiku tidak begitu tadi. Ku ulangin ya boleh ya? Oh, udahlah silakan. Boleh ya? Aku nangkap loh Bang Faruk. Oke, Makanya aku oke. bilang semua narasi Bang Oke, Faruk. oke. Ku ulangin ya. Analoginya gini, Piro. Bapak Prabowo memerintahkan aku. Ini narasi ya. Ya, Bapak Ya, bukan Prabowo, isi ya. perintah. Bukan Nah. perkataan ya. Ini bukan perkataan Pak Prabowo ya. Ini narasi. Oke. Bapak Prabowo perintahkan aku untuk menyampaikan perkataan. Apa perkataannya? Aku Presiden Republik Indonesia Betul. memerintahkan kepada Viro supaya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia. Oke, aku ini siapa? Aku itu adalah Prabowo. Bapak Prabowo. Jelas, Prabowo ya? itu nama atau gelar? Nama. Prabowo itu nama atau gelar? Nama. Oke. Nama. Oke, kata aku itu kata ganti atau nama? Oke, kata aku itu kata ganti. Kata ganti dari si pemilik nama, yaitu Bapak Prabowo. Simak ya, aku ini adalah Bapak Prabowo. Ya kan? Yang kedua, presiden. Presiden itu gelar atau nama? Itu gelar bagi Pak Prabowo yang diganti nama aku itu. Bagi Bapak Prabowo. Sekarang kita ke ayatnya Dengan narasi lagi. dulu ya. Udah jelas Bentar, ya. Bang Faruk. Oke. Bang Faruk. Narasinya Iya, dengar begini ya. ya, jangan sampai salah ya. Aku- Dengar. Narasinya Iya. begini ya. Iya, kayak mana analoginya? Enggak, narasinya Bang Faruk begini ya, ingat ya. Aku Analogi. Ya, bentar dulu. Aku Presiden Republik Indonesia. Garis bawah ya. Aku Presiden Iya. Republik Indonesia. Berarti aku ini sedang menjelaskan Iya. dia adalah Presiden Republik Indonesia. Oke, sekarang ke halaman 40. Iya. Nah, oke. Aku di sini siapa? Aku Allah. Iya, bersumpah dengan Tuhan. Tuhan gelar atau nama? Oke, bersumpah Bersumpah dengan Tuhan. Tuhan ya, atau nama? bersumpah dengan Tuhan. Berarti ada dua sosok di situ. Aku bersumpah dengan Tuhan. Sementara narasi Bang Faruk tadi, Nanti aku dulu. Presiden. Nanti dulu Republik kesananya. Indonesia. Tuhan Itu ini dulu, Viro. penjelasan, Bang Faruk. Viro, Tuhan ini dulu kita kaji dulu. Iya, Tuhan berarti ini gelar ngerti atau itu. nama? Kayaknya Bang Faruk nggak ngerti bahasa Indonesia asli yang baik dan benar dong. Bang Faruk. Iya, tunggu dulu, nanti dulu ke sana sampai ke ujungnya kita kaji nih, nggak apa-apa. Pelan-pelan dulu.
Aku tanggapi dulu Tuhan lah. ini Aku gelar tanggapi. atau nama Viro? Baru aku Ya silakan. aku Iya, Presiden aku siapa? Republik Indonesia. Berarti kata ganti aku itu kan Oke. menjelaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia, ya kan? Aku Presiden Republik Indonesia. Dia nggak belum ngomong ke begini. situ. Aku Aduh, itu lah dengan- nggak paham itu Abang dulu kan. dong. Saya Belum. jangan kejang- Belum jangan ke dulu situ. kejang-kejang. Ah. Belum ke Aku dulu situ. ngomong dong. Alamari 40. Bukan kejang lo, belum ke situ. Sumpah dulu. Halaman 40, aku Gimana? bersumpah dengan makna kata hubung, penghubung dengan, baca KBBI. Iya. Iya. Makna kata dengan penghubungnya adalah itu bisa bersama. Berarti ada dua objek di situ, Bang. Kalau aku Berbeda lah, Republik Piro. Indonesia, dirinya adalah presiden. Tetapi kalau aku bersumpah dengan Bang Faruk, aku bersumpah dengan Bang Al, itu tidak sedang Sudah? itu tidak sedang membuktikan bahwa Viro ini Al, enggak. Tapi udah dua objek di situ. Tapi kalau aku presiden Ya. Republik Indonesia, itu menunjukkan satu objek aja. Iya, oke. Oke, Kata silakan. dengan, setelah kata dengan, ini Piro ya, pelan-pelan ya. Ya, kalau kita mau berbahas tentang personal ya atau tokoh ya, denger nih. Makanya kau jawab tadi pertanyaanku. Setelah kata dengan, tertulisnya di sini gelar atau nama? Itu Tuhan loh. Gelar atau nama Tuhan ini? Ya oke, aku ikutin Bang Faruk lah. Aku ikutin Bang Faruk. Itu gelar, katakanlah gelar dalam iman Bang Faruk itu gelar Tuhan. Gelar. Oke. Nah, Aku- gelar kan? Oke, aku Tunggu dulu lah Piro. Kan Oke. nah. Itu siapa Bang? Gantian lah, tadi kok ngomong aku diem. Gantian boleh? Ya, Oke. gantian. Masuk narasi analogi mutu tadi masuk Viro. Kalau setelah kata dengan ini tertulisnya nama, itu masuk. Analogimu masuk itu. Kan gitu kata penghubung dengan ini. Berarti ada dua orang masuk itu. Tapi di sini tertulisnya ini gelar bukan nama. Kecuali tertulisnya tadi nama. Kayak kan kalau ini andaikan ya tertulisnya nama ini ya, andaikan tertulisnya nama ini ya, masuk ini analogimu gitu loh. Aku kau udah sebutkan tadi, aku ini siapa? Allah bersumpah dengan Fir'aun. Nah, dua kan? Dua tokoh Fir'aun misalkan nama lah dengan Abu ini gitu loh, nama. Ya Allah bersumpah dengan nama si fulan, ya Abu tadi. Tapi di sini kan bukan nama, Piro. Ini kan gelar. Tuhan. Gelar ini Tuhan. Tuhan bagi siapa? Bagi yang punya nama. Yang punya nama siapa? Aku. Aku ini siapa? Allah. Nih, lanjut. Yang mengatur tempat terbitnya dan terbenamnya matahari. Siapa yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari? Allah. Aku nanti tunjukkan ayatnya ke kamu. Ya, aku tunjuk ayatnya. Allah mengklaim dirinya oleh mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, di sini tertulisnya kata kami, sesungguhnya kami. Nah, ingat, ini kami ini keagungannya Allah. Kenapa tertulisnya kata kami? Ingat tadi. Ya, di dalam Al-Qur'an tadi ketika Al-Qur'an dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kan Jibril yang membawa itu tadi. Kontribusi Jibril ada, dia membawa Quran. Makanya tertulis di sini ya, keagungan Allah. Kami di sini keagungannya. Apa yang bisa dilakukan Jibril itu melambangkan keagungannya Allah. Gitu loh. Apa yang bisa diperbuat malaikat-malaikat lainnya itu melambangkan keagungannya Allah. Karena atas kehendak Allah mereka semua bisa melakukan itu. Makanya tertulis diksi kami. Tapi kami di sini bukan mengatakan jumlah. Tapi keagungannya karena apa? Quran dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Terlibat Jibril dalam proses turunnya wahyu. Gitu. Nggak nyampe dia. Kalau ke nahu kita bikin nggak nyampe dia. Bentar Viro ya. Makanya ini teman-teman, aku menjelaskan sama si Viro sesederhana mungkin bu teman-teman. Saya tidak, kalau tadi si Viro ini paham tentang nahu sorob, ya aku menjelaskan dia dengan disiplin ilmu nahu. Kan gitu, dengan disiplin ilmu sorob. Tapi Viro nggak paham itu. Makanya Bang Faruk berpikir ini gunakan acara ini bagaimana menjelaskan kepada Viro yang memang dia nggak punya ilmu tentang itu. Ya, pemahaman sederhananya aku sampaikan. Tapi kalau nggak nyampe juga si Viro, bagaimana mau kita katakan teman-teman? Ya, silakan.
Enggak apa-apa teman-teman, enggak apa-apa teman-teman. Cuma begini Bang Faruk. Persoalannya di otaknya Viro gini loh. Di situ ada kata dengan loh. Aku bersumpah dengan. Kalau narasi yang Bang Faruk bangun tadi ya kan, aku yang adalah Prabowo kan, aku ya kan, aku Presiden Republik Indonesia. Berarti kata aku itu sedang menjelaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia. Makanya dia bisa memerintahkan Bang Faruk menyampaikan apa yang diperintahkan dia, kan begitu. Secara aku berpikir ya teman-teman, dengan konteksnya narasi Bang Faruk tadi ya, aku Presiden Republik Indonesia, berarti aku itu sedang menjelaskan siapa jati dirinya itu loh, ya kan? Dia adalah presiden. Sementara di dalam Al-Maris 40 itu jelas sekali berbeda Bang Faruk. Aku bersumpah dengan, ya kan? Aku bersumpah dengan, bukan aku Tuhan, bukan. Kalau tadi kan aku Presiden Republik Indonesia. Kalau aku bawa narasi itu Bang, bisa aja kan itu bisa berkata begini, aku Tuhan bersumpah. Nah itu keren sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku anggap udah clear. Iya. Ya udah, Iya, jangan di situ aku di situ bersumpah dengan gelar atau dengan nama. udah aku bilang kan gelar tadi kan, udah selesai, nggak mau bahas lagi. Gelar. Nah, sekarang Piro, ku harap si Piro memiliki wawasan ketika dikomparasi. Boleh? Boleh Viro? Kau nggak akan bisa menjelaskan ini kalau kau nggak memahami gramatikal original teksnya. Oke, gramatikal bahasanya kujamin. Kau akan kebingungan ini. Bingung kau pasti. Kau nggak akan bisa menjelaskan sebagaimana Bang Faruk tenang menjelaskan surah Al-Ma'arij 40 tadi. Boleh coba ini Viro? Oke, gramatikalnya gimana? Boleh? Oke, pegang Viro ya, pegangan Viro. Oke. Yesaya 62 nomor 8. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Tangan kanan siapa? Tuhan bersumpah demi tangan kanan siapa ini Viro? Demi tangan kekuatannya. Kekuatannya siapa Viro? Sesungguhnya aku. Nah siapa lagi nih aku ini? Ya di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya tadi itu? Yesaya 62 nomor 8. Kau nggak memahami gramatikal bahasa original teksnya, beserak kok Pilo, percayalah. Beserak katalah, ayo kita jelaskan ya. Ada beberapa poin mau kutanya. Siapa Tuhan? Oke, Yesaya berapa? Siapa tangan kanannya? Siapa kekuatannya? Siapa si aku? Yesaya berapa? 62 nomor 8. Yuk Piro, yuk. Teman-teman tap layar teman-teman ya, tap layarnya supaya kita jangan KPN, love orange-nya, teman-teman yang dimudahkan rezekinya tolong isi WL-nya teman-teman ya. Itu 5 lagi topi hitamnya teman-teman. Nggak dapat kaos pun nggak apa-apa teman-teman. Yang penting WL diisi Bang, WL dia diisi. Kalau ada rezekinya ya. Ini bingung kok nih Piro, makanya kalian harusnya memahami gramatikal bahasa aslinya. Yesaya 62 gitu kan bisa kan jelaskan. Aku tanya lagi, Yesaya nomor 8. Oke. Silakan. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan ya. Baca. Kembalikan kamera Ya. supaya biar jelas. Supaya ada teman-teman bisa lihat perbandingannya gitu loh. Ya, perbandingan Al-Maris 40 dengan Yesaya 28 ini. Bentar aku balikan Iya, kamera. silakan. Balikan kamera gimana ya? Udah bingung baliknya kamera kalau gimana. Redaksinya kita pelajarin ya, kita memahami redaksinya ya. Coba balik. Sampai bingung dia Bang Faruk. Sampai bingung dia balikkan kamera. Lagi bingung. Tenang aja kau Al. Gimana sih kamu? Siang ya, nggak usah cerita bingung deh nih. Oke. Santai Al, santai. Nih, teman-teman perhatikan ya. Iya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Ini berujuk kepada siapa, Bang? Iya. Ini. Pasti udah Tuhan. Oke, kan? nya di situ siapa? Ngabar, udah pasti Tuhan. Loh, kok. kalau Tuhan harusnya tunggu, kalau Tuhan harusnya redaksi benar tuh Aku bukannya. lagi jelaskan sama kamu, Bang. Itu kan kamu mah, bener nggak? Oke, tangan kanan siapa itu? Nanti Bang Faruk, Iya, tunggu dulu kita tiktokan nih. Tangan Iya, kanan nanti Bang siapa Faruk itu? baca. Ini belum- Nya di ini situ belum siapa? Selesai juga kok gimana sih? Ini belum selesai. Iya, pula. nya di situ siapa Viro? Nanti Bang Faruk bantah maksudnya. Ini ya. Enggak, belum ada, aku belum membantah loh. Aku bertanya loh Iya, Viro. aku jawab, Dengar kan? abangnya Viro. Ya, oke. Aku tidak membantah. Oke, nya di situ siapa? Benar ini. Iya, kita kan diskusi. Oke. Tuhan, perhatikan ya. Iya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanan. Ini loh, tangan kanannya. Nya. Siapa ini? Nya di situ siapa? Paling besar siapa ini? Nya di situ siapa? Tuhan kan? Ya saya tanya kamu. Iya, nya Tuhan. Loh, kalau Tuhan harusnya anak.
Viro, Apa? kalau itu tangan kanannya si Tuhan yang di awal, harusnya redaksi yang benar itu Gimana? bukannya. Iya, benar kan teman-teman? Tapi enggak. Kalau iya harusnya jangan bohong. Viro, Viro, jangan bohong ya Viro ya, jangan bohong. Jangan matikan akalnya. Bang Faruk. Jangan matikan akalnya. Harusnya tertulisnya bukannya. Ayo, jangan matikan akalnya Viro. Ayo. Apa dulu Bang Faruk? Tadi kan Bang Faruk sepakat. Jujur ya, tadi. jujur. Tuhan, Itu masih di situ iya. Viro. Dengerin dulu Di dong. ayat selanjutnya lebih bingung lagi kok di kalimat berikutnya. Ya silakan. Ini kan makanya dengar. Ini kan perkataan siapa ini sebenarnya kan? Ini kan kalimat Iya. yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kan? Nabi Yesaya menyampaikan. tahu. Tuhan, Terus? iya, makanya dengar. Iya. Kayak Viro kan? Iya. Viro ngomong begini. Faruk Iya, bersumpah gimana? dengan tangan kanannya. Iya kan? Ini yang Tunggu, ngomong nggak cocok Viro. Sabar dong, Faruk itu bagaimana nama sih, bukan gelar Viro. Viro, Astaga. jangan sebut nama. Faruk itu Oke, gelar. oke. Faruk itu nama bukan gelar. Baik, Tuhan baik, itu baik, gelar baik. bukan Oke. nama. Baik, Ketika bentar, kamu Faruk. memberikan analogi itu harus sepadan. Oke, sepadan Gitu ya. loh. Faruk nama. Oke, sepadan Oke, ya. Oke. Sekarang aku tanya, Tuhan itu gelar. Kitab Yesaya siapa Oke. yang nulis? Kitab Yesaya siapa yang nulis? Apa? Kitab Yesaya ini siapa yang Kitab nulis? Yesaya sebenarnya tidak diketahui siapa penulisnya, nggak diketahui siapa penulisnya. Oke ya. Teman-teman ya, kitab Yesaya jelas teman-teman ya. Yesaya menulis yang Ya, silakan. Aku kasih analogi ya. Aku kasih analogi ya. Ketika Iya Yesaya silakan, nggak menulis- apa-apa, ngarang lah kok. Ya. Anggaplah Ketika Yesaya yang menulis, menulis- ngarang lah kok, silakan. Ya oke, aku pakai Iya. pakai narasi yang sama ya. Viro Iya. menulis cerita tentang Bang Tunggu, Faruk. Viro. Sabar dulu dong. Viro. Sabar dulu. Viro itu nama atau gelar? Astagfirullah, Viro, sabar dulu, Viro Bang itu nama atau gelar? Jangan dipotong. Nggak dulu. boleh gitu, Viro. Kamu jangan Betul. lari dari Mungkin lagi konteks. aku mau kasih tahu Memberikan sama analogi Bang itu harus Faruk. harus. Viro, dengar dulu. Dengar abangnya Viro. Ya udahlah, kalau nggak bisa Kata kasih Tuhan di kesempatan Viro sini. ngomong, ya udahlah. Saya Kalau kasih nggak bisa- kesempatan, tapi yang benar lah Maksudnya- ngasih analogi. maksudnya Viro mau ngomong, Kata tapi nggak Tuhan di dikasih sini. kesempatan sama Bang Faruk. Tunggu dulu Gimana? Viro, jangan bawa nama tapi gelar Viro. Kata Tuhan di sini nama atau gelar Viro? Kayaknya teman-teman ya. Nama atau gelar Viro? Viro. Kan merajuk kan? Aku bilang, kok akan terberak-berak menjelaskan ini Viro. Karena kau nggak memahami gramatikal original teksnya. Kami umat Islam diberikan ilmu untuk memahami gramatikal original teks Quran kami, yang dasarnya dikenal dengan nahu dan sorob. Mudah kan dijelaskan, bingung nggak kan? Kalau kau berikan analogi Viro begini gini, nggak cocok Viro. Viro itu nama bukan gelar, bener nggak? Mau ngomong dong. Makanya dengerin saya. Kan Bang Faruk Ya nanya sama silakan, saya. silakan. Kan Bang Faruk nanya sama Ya, saya loh. Bang silakan, Faruk jawab. silakan. Iya kan? Iya, Di sini silakan. kan jelas sekali. Kami orang Kristen percaya. Yesaya ini tulis oleh Yesaya, ya kan? Iya. Yesaya yang Bang Faruk sampaikan tadi, Iya. teman-teman ya. Yesaya 20, Yesaya 68 teman-teman ya. Aku kan kasih analogi yang sama. Iya. Nggak akan berbeda loh Bang Faruk. Ketika Viro, katakanlah Viro Yesaya kan? Katakanlah Viro Yesaya. Nggak gitu loh Sabar Viro. dulu, Di situ dong. tertulisnya Ini ya saya analogi. atau Tuhan. Sabar dulu gimana? Nggak Ini bisa, analoginya nggak masuk. Mau nggak masuk? Di situ Ini kan tertulis kesaksian- Tuhan atau Yesaya. Ini kan kesaksian Yesaya. Jadi loh Yesaya Viro, maksudnya nggak masuk lo analoginya Viro. Yesaya. Nih, Viro. Coba, oke, Viro, coba dengar. Viro, bentar Viro. Jangan dulu dipotong. Aku 1 dong, menit Bang aja, 1 menit, Faruk. setengah menit, setengah menit, setengah menit nih Viro. Kita baru dapat poinnya loh Viro. Dengar dulu dong. Setengah dengar menit dulu loh dong. Viro. Iya setengah Dengar menit, dulu. setengah menit aja aku, setengah menit aja. Setelah itu silakan aku jelaskan. Udah pegel Setengah menit ya, suaranya. setengah menit ya, tolong ya Viro ya, setengah menit aja ya. Tulisan di sini, kata Tuhan di sini, nama atau gelar Viro? Silakan kamu aja yang bernarasi situ. Aku nggak mau potong. Enggak, saya tanya loh, Tuhan di sini nama atau gelar? Saya bertanya dulu untuk klarifikasi. Gelar, Biar si Viro gelar, paham gelar. ketika memberikan analogi. Gelar. oke. Gelar, Viro gelar. itu Nama nama gelar, atau itu nama gelar, Oke, nama gelar. Viro. Oke, kok nama gelar? Cuma nama gelar. Gelar itu bukan nama. Itu kan nama gelar. Nama ya nama, gelar ya gelar Viro. Iya, gelar ya. Nama gelar. Itu kan sebuah nama. Iya kan? Nama Gelar itu bukan Contoh. nama tapi sebutan Contoh. Viro. Ya Allah ya Contoh, nama Tuhan, gelar betapa parah si Viro ini. profesor. Iya kan? Mungkin insinyur, mungkin apa? Sejak kapan gelar itu jadi nama Viro? Kan gelar yang jadi nama. Itu pangkat, Gimana sih? Cuma menjelaskan. jabatan. Viro, Viro,
Viro, gelar itu gelar pangkat itu jabatan. sebutan. Oke. Iya sebutan lah lebih pahamnya misalkan. Baik. Gelar itu sebutan bukan nama. Oke. Tuhan di situ gelar. Viro itu nama atau gelar? Oke, silakan kamu lanjutin dulu Bang Faruk lanjutin dulu. Tapi kalau aku mau ngomong jangan dipotong. Silakan. Iya, aku klarifikasi dulu nih Viro, klarifikasi. Viro itu nama atau gelar? Nama. Nah, bagaimana kau bisa menganalogikan gelar? Ya, bagaimana kau mau menjelaskan gelar dengan memberikan analogi nama? Nggak nyambung lah, Viro. Oke, silakan lanjut. Analoginya Silakan harusnya lanjut. sepadan. Gelar dianalogikan dengan gelar, nama digelarkan dengan nama, gitu loh. Jangan Makanya harus gelar kau lanjut. analogikan dengan nama. Iya, silakan. Gelar Viro ya, jangan nama ya. Berikan Silakan, analoginya silakan. gelar juga, jangan nama. Silakan Viro. Yaudah silakan jelaskan. Oke, saya mau Tuhan jelaskan ya itu tadi. siapa? Oke, Tangan baik, kanannya teman-teman. itu siapa? Silakan. Oke, baik. Makanya kasih kesempatan dong tadi sebenarnya. Aduh. Karena kalau dipotong Iya, silakan. Kubesarin si Piro ya. Kubesarin si Piro ya. Nih. Oke. Gitu. Silakan. Ya. 8. Ya, aku balikan kamera teman-teman. Cepat Viro. Oke, inilah bentar sabar dulu lah. Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Ini kita bisa ini sekali oleh Nabi saya teman-teman ya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Ini perkataan Nabi Yesaya loh Bang Faruk. Perkataan Nabi Yesaya sehingga dia bilang Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Ini bukan perkataan Tuhan. Tuhan tidak bilang begini. Tuhan bersumpah, kalau perkataan Tuhan di situ adalah Tuhan bersumpah dengan tangan kananku. Itu betul. Aku nggak bantah. Karena ini kan catatan kesaksian daripada Nabi Yesaya, ya kan? Seperti halnya tadi aku bilang, Viro mencatat Bang Faruk, ya kan? Membuat sebuah cerita. Aku akan bilang lah, Bang Faruk bersumpah dengan tangan kanannya, gitu loh. Kok nggak nyampe juga situ sih? Oke, Gimana? berarti Beda kitab dengan- Yesaya bukan firman Tuhan kan? Sabar dulu Bang Faruk, jangan dipotong dulu lah. Iya, berarti kitab Sabar Yesaya dulu. bukan firman Tuhan kan? Karena ternyata ini Bilang perkataan seperti Yesaya yang kan? firman Tuhan. Contoh misalnya Loh, cuman. Saja. Sabar. Nanti kalau aku mirroring, oke. Nanti kalau aku mirroring juga ke dalam Al-Quran, ternyata ada perkataan-perkataan sivilis, ada perkataan orang-orang kafur, ada perkataan-perkataan Nabi, ada perkataan-perkataan setan. Gimana? Apakah itu bukan firman Allah? Karena aku, Firman Viro, Allah. aku tadi sudah kasih datanya ke kamu. Ya, ini data yang loh, Bang disampaikan Faruk. kepada Nabi Muhammad SAW itu wahyu. Sekarang gini aja, Viro. Ya udahlah. Yesaya 62 nomor 8 ini Ya udah. bukan gak Nanti- dikasih kesempatan loh, Viro. Udah. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Ini firman Tuhan atau perkataan Yesaya? Kita diskusi kita Bang Faruk. Mari kita. Mungkin lah, lebih baik. Hah? makanya aku lebih baik- Itu firman Tuhan atau perkataan Yesaya? Udah lah, kalau aku mau bahas itu juga nanti kalau Fironya jelasin, kita nggak kasih bilang dong. Baru dibilang Firo turun, dibilang di framing kabur lagi. Enggak loh. Padahal ini jawaban. Bang Faruk ketika bertanya butuh jawaban, tapi ketika Firo mau jawab tapi nggak dikasih kesempatan ya udah. Kita anggap udah. Silakan. Tapi aku klarifikasi dulu loh. Udah, Aku klarifikasi selesai. dulu deh, Dinda. Kita anggap udah selesai karena Gimana? tadi Bang Faruk nggak kooperatif. Oke ya. Kooperatif loh. jadi Kan kita ini- kasih si Viro menjelaskan, Baca. silakan. Aku cuma Ya. kasih saran sama Bang Faruk kerangka berpikirnya untuk memahami Bible ya. Iya. Baca konteksnya, Iya. pahami konteksnya. Iya. Itu aja. Cuman itu aja. Iya. Bang Faruk otaknya aku tahu bisa loh, bisa. Iya. Ya. Oke. Thank you ya. Iya. Jadi itu firman Tuhan atau perkataan Yesaya? Udah nanti ya. Nanti aja ya. Maju kena, mundur kena dia. Betul aku bilang kan. Makanya Sal aku bilang tadi di awal, jangan sampai aku mirroring ketika kau bertanya tentang surah Al-Ma'arij 40. Jangan sampai aku mirroring. Kalau si Piro meneruskan narasinya seperti itu perkataan Yesaya gugur berarti. Ketika Bible dikatakan kitab suci, karena ternyata bukan firman Tuhan, bukan perkataan Tuhan isinya, kena dia gugur. Gugur dia.
Kalau Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas kita bisa menjelaskan secara akademis. Ini firman Tuhan loh. Ini kalamullah lah. Gitu loh. Dengan dasar yang pertama, modal utama kita memahami dulu historikal turunnya wahyu kepada Nabi. Makanya ada domir, kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua orang kedua dua orang, kata ganti orang kedua jama, kata ganti orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga dua orang, kata ganti orang ketiga jama. Bisa kita jelaskan gitu loh melalui pemahaman kaidah bahasa Arab, disiplin ilmunya gitu loh. Kalau kita mirori kena dia. Kalau dia nggak memahami original teksnya, kitab Yesaya tadi kena pironya. Kalau dia hanya berdasarkan terjemahan saja, bunya dia menjelaskan ya bang, pasti itu bingung dia. Kalau aku bilang ini Bang Faruk, ini tulisan Yesaya, bener nyambung. Kita terima ini, kita buka ya. Kalau dia bilang ini perkataannya Yesaya, masuk dia. Ya kan gitu. Nya di sini memang nya di sini ini tangannya si Tuhan. Oke? Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Masuk dia memang. Kalau dibilang si Firo ini adalah perkataan Yesaya, bukan firman Tuhan. Demi tangan kekuatannya, masuk dia. Nya di sini siapa? Si Tuhan ini tadi kan? Masuk dia. Nah, sesungguhnya aku di sini siapa? Tuhan ini tadi tidak akan memberi gandummu. Nah, masuk dia. Tapi terima konsekuensinya. Ternyata kitab Yesaya bukan firman Tuhan, melainkan perkataan dari Nabi Yesaya. Karena ada di situ perkataan makhluk, perkataan manusia, maka gugurlah ya ketika dikatakan Bible itu firman Tuhan. Gak pantas lagi dikatakan kitab suci gitu. Semuanya tadi Bang Faruk, misalnya perkataan kalau dibilang perkataan Yesaya, akunya itu kan berarti harus ke Yesaya dong Bang. Iya, makanya aku bilang kena lagi dia. Makanya ke bawah kena lagi. Makanya kan tadi di awal kan aku bilang kan Sal, pecah kepala kau menjelaskan ini, pecah kepala kau menjelaskan. Benar kan, muntah dia, kabur dia. Gak akan bisa dijelaskannya itu kalau dia tidak memahami gramatikal original teksnya. Dia gak akan bisa memahami itu. Tadi yang ku dengar Bang Faruk yang nggak mau jadi minoring tentang sunat tadi, yang abang sampaikan tadi, tujuannya sunat tadi bagaimanapun caranya itu, yang penting rukun-rukunnya itu terpenuhi, yang penting sunatnya. Nah, itu mau ku bilang tadi, seperti orang menambahkan 10 hasilnya, bukan 5 tambah 5 aja, tetapi bisa 7 tambah 3, 2 tambah ini sampai pokoknya hasilnya 10. Yeah. Nah, itu tadi. Enak kali tadi yang abang sampaikan tadi, mudah ditangkap. Iya, jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita diskusi, ditanyain kita kayak cara si Piro tadi bertanya, kita bisa memberikan edukasi bang. Kita bisa menjelaskan sepanjang lebar bang. Mau sejam, 2 jam nggak apa-apa. Dia bantah kita jelaskan, selama tidak menghujat. Tapi kalau kita ketemu sama penghujat, jangan dicoba cara itu bang ya. Cair terus diberkatilah Bunda Juliana. Cara Bang Faruk tadi jangan digunakan bang. Kepada oten penghujat yang bertanya, jangan diterapkan cara Bang Faruk tadi. Jangan diberikan. Habis kita nanti jadi bulan-bulanan mereka. Serang sesering mungkin gitu loh. Ya, pasien berikutnya siapa ini? Ada pasien berikutnya.